Shalom. Sekali lagi shalom. Sambil melambaikan tangan, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat bertemu lagi di rumah Tuhan, di tempat kini, di jemaat kita, Jemaat King Mi Karmel Kampung Tiba-Tiba. Mari kita arahkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Kita masuk dalam saat teduh mulai. Saat teduh selesai, kita siapkan nyanyian kemenangan iman nomor 1 untuk kita membuka seluruh rangkaian ibadah kita di pagi menjelang siang. Suci, 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 Allah Maha Tinggi, pada siang dan malam ku beri pujian. Suci, 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 Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Tritunggal yang Maha Kuasa. Suci, 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 segenap tunduklah, berikanlah ibadat kepada Tuhanmu yang saleh dan malaikat, segenap tunduklah, sembahlah Allah selama-lamanya. Suci, 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 meskipun sekarang wajahmu tak terpandang sebab Maha terang. Hanya Tuhan saja, lain tiada lagi, yang Maha Kuasa, Maha Sucilah. Suci, 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 Allah Maha Tinggi, segenap makhluk langit, laut, bumi puji-Hu. Suci, 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 Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih-Nya maha tinggi dan besar. Luar biasa. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita lakukan Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Menyanyi kata-kata ini dengan sungguh-sungguh. Dan doa pembukaan untuk seluruh rangkaian ibadah kita oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Hendrik Lerik STH. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, dan seterusnya. Kita menyembah Allah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan kekuatan kita. Karena Allah ada di sini dan siap untuk memberkati saudara dan saya. Roh-Mu
yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naungan Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Katakan, ku buka hati, untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Sekali lagi, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Sekali lagi, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuh, menyembah Allah dengan sungguh-sungguh. Mau rasakan hadirat-Nya, saudara menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu
menyembah sekali lagi. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang mengasihi kami, Allah yang rindu memberkati hidup kami. Rancangan-Mu rancangan penuh damai sejahtera. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi kami semua 1 minggu lamanya. Dalam semua aktivitas kami, semua pekerjaan kami, keluar dan masuk kami, semua yang kami buat, kami lakukan untuk Tuhan, untuk sesama. Kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami, telah menolong kami di dalam segala keadaan. Terbukti hari ini kami ada, kami masih bernafas, kami masih diberikan kesempatan untuk hidup di dalam dunia ini. Semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang kami terima di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami orang yang berdosa, tetapi Allah datang untuk mengasihi kami, mengangkat kami, melepaskan kami, mengampuni kami, menguduskan kami, menjadikan kami sebagai anak-anak Allah, menjadikan kami sebagai gereja, sebagai ahli waris kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, bukan hebat kuat gagah kami. Terima kasih Roh Kudus, hari ini Engkau membawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami ada di dalam rumah Tuhan. Kami datang untuk menyembah-Mu, datang untuk menaikkan segala ucapan syukur kami. Kami datang membawa segala beban dan pergumulan hidup kami. Kami datang untuk terus dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Berkati ibadah kami hari ini ya Tuhan. Seluruh rangkaian ibadah, dari awal sampai kepada akhirnya. Anak-anak-Mu yang melayani urapi dengan kuasa-Mu. Kuatkan dan teguhkan kami semua. Roh Kudus beracara menjamah semua pribadi kami. Kami percaya Tuhan akan melawat kami. Tapi Tuhan mau supaya kami memberi diri kami, membuka hati kami, fokus kami kepada Tuhan. Biarlah hari ini lewat ibadah ini ya Bapa, kami diteguhkan untuk lebih lagi mengerti rencana dan kehendak-Mu. Biarlah lewat ibadah ini, kasih Tuhan menjamah kami semua. Hati yang lemah, hati yang susah, hati yang gundah gulana, hati yang tanpa pengharapan, kiranya api Roh Kudus akan membakar hati kami semua untuk lebih lagi hidup dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, pimpin ibadah ini. Biarlah jadi seturut dengan kehendak-Mu. Engkau disenangkan, kami semua diberkati. Terpujilah nama-Mu. Kami tolak semua pekerjaan iblis yang menyelinap masuk mengganggu kami, menghambat yang baik kami terima. Kami patahkan dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami buka dan tabiskan ibadah Minggu Raya ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Semua katakan amin. Kita tetap berdiri dan kita akan baca bagian firman Tuhan yang terdapat dalam buku Nyanyian Kemenangan Iman Besar nomor 329. Kita baca, saya baca cetakan yang tipis, Bapak Ibu jemaat Tuhan membaca cetakan yang tebal. Dua bagian yang terakhir kita baca bersama-sama. Kristus dan hidup kekal. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal.
Sebab sama seperti maut datang karena satu orang, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang-bintang satu berbeda dengan kemuliaan bintang-bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu, tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kita baca bersama-sama. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan zaman, kita mengaku iman percaya kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Puji Tuhan, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, dipersilakan duduk kembali. Kita terus memuji Tuhan. Kita buka nyanyian kemenangan iman nomor 244. Jika kau mau masuk kebebasan, ada kuasanya darah Tuhan. Jika kau berhajat disucikan, darah ada kuasa heran, ada kuasa, kuasanya Yesus hilangkan dosaku,
Ada kuasa Tuhanmu, hilangkan segala dosa. Jika kau digoda oleh setan, ada kuasanya darah Tuhan. Tentu tak ada lalai jalanan kalau mau masuk selamatan. Ada kuasanya Yesus, hilangkan dosaku. Ada kuasa Tuhanmu, hilangkan segala dosa. Jika Allah kau nanti hadapkan, ada kuasanya darah Tuhan. Kalau diampuni beri pujian, karena darahnya tebuskan. Ada kuasanya Yesus, hilangkan dosaku. Ada kuasa Tuhanku, hilangkan segala dosa. Bersaksi dengan iman yang berani, ada kuasanya darah Tuhan. Berilah kabar itu dengan bukti, darah Al-Masih selamatkan. Ada kuasanya Yesus, hilangkan dosaku. Ada kuasanya Tuhan, hilangkanlah dosa. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, bahwa di dalam darah Yesus Kristus ada kuasa untuk menyucikan, membenarkan saudara dan saya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, hitam pekat, tapi darah Yesus akan menyucikan saudara dan saya. Kita terus memuji Tuhan dari 202. Ku bernyanyi dengan kaum ketebusan, jiwaku diberi perhentian. Tidaklah rasa syak, hanya ku soraklah, ku tertebus demi darahnya. Darahnya penebus yang sedang sucikan jiwaku. Haleluya, ku nyanyi beserta saleh di taktanya. Ku tertebus demi darahnya. Hidupku adalah dalam naung Tuhanku, ku lawan dosa binasa. Dalam terang ku tahu, ku tahan serangan, ku tertebus demi darahnya. Darahnya penebus yang sedang sucikan jiwaku. Haleluya, ku nyanyi beserta saleh di taktanya. Ku tertebus demi darahnya. Tiap hari berkatnya tiada putusnya, kesembuhan dan penghiburan. Beban dipikulnya, hajat dicukupnya, ku tertebus demi darahnya. Darahnya penebus yang sedang sucikan jiwaku. Haleluya, ku nyanyi beserta saleh di taktanya. Ku tertebus demi darahnya. Dalam bayu malam, tengah peperangan, Tuhan
Tuhan janjikan kemenangan. Dari musuh kelam masuk naun Tuhanku, ku tertebus demi darahnya. Darahnya penebus yang sedang sucikan jiwaku. Haleluya, ku nyanyi beserta saleh di taktanya. Ku tertebus demi darahnya. Sekali lagi, darahnya penebus yang sedang sucikan jiwaku. Haleluya, ku nyanyi beserta saleh di taktanya. Ku tertebus demi darahnya. Haleluya! Dahsyat Tuhanmu dan Tuhanku. Satu hari kelak kita akan ada bersama-sama dalam takhta kerajaan Allah. Kita akan bawa semua beban pergumulan kita kepada Tuhan lewat doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Wakil Gembala, Bapak Evangelis Juniaman Dohona STH. Kita memuji Tuhan dari 203. Ku dengar penebus yang panggil, marilah. Ku dengar penebus yang panggil, marilah. Oleh darah-Mu yang kudus, jiwaku sucilah. Sekarang ku telur padamu sujud. Sucikanlah hatiku di dalam darah-Mu. Ku datang Tuhanku, ku sakit dan lelah, kuatkan oleh kasih-Mu hatiku yang lemah. Sekarang ku telur padamu sujud. Sucikanlah hatiku di dalam darah-Mu. Ku datang padamu, Muhalis yang menang. Ku angkutlah tanggunganku dan beri ku bersenang. Sekarang ku telur padamu sujud. Sucikanlah hatiku di dalam, sekali lagi kornya. Sekarang ku telur padamu sujud. Sucikanlah hatiku di dalam darah-Mu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur sekali lagi kepada-Mu yang telah memberi waktu dan kesempatan untuk kami boleh bersama-sama di dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. 1 minggu kami boleh lalui, kami boleh melakukan aktivitas kami boleh melakukan apa yang Tuhan Engkau percayakan bagi kami di dalam dunia ini. Dan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada ya Tuhan, pada pagi hari ini di dalam rumah Tuhan,
sesama orang percaya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyadari bahwa bukan karena kuat kami, bukan karena hebat kami, bukan karena kepintaran kami, tetapi semata-mata karena kasih dan anugerah Tuhan bagi setiap kami. Bapa di surga, biarlah semua yang telah kami naikkan kepadamu, lewat ucapan syukur hati kami, lewat nyanyian-nyanyian telah kami nyanyikan, menjadi persembahan yang hidup dan menyenangkan hati Tuhan. Bapa di surga, kami menyadari bahwa sepanjang minggu ini kami banyak melakukan kesalahan, kami banyak melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, baik dalam perkataan kami, perbuatan kami, pikiran kami, yang tidak seturut dengan apa yang Tuhan Engkau kehendaki. Kami mohon Bapa, kiranya Tuhan Engkau mengampuni kami dalam anugerah-Mu, dan biarlah kami ke depan tidak menyia-nyiakan anugerah dan kesempatan yang Tuhan Engkau beri dalam kehidupan kami. Terima kasih keselamatan yang Tuhan Engkau anugerahkan bagi setiap kami, hadiah yang terbesar, hadiah yang terindah bagi orang-orang percaya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Tuhan kami boleh melihat itu sebagai satu pemberian yang sangat luar biasa dan berharga, yang tidak dibandingkan dan tidak boleh digeser dan tidak bisa digeser oleh apapun yang diberikan oleh dunia kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Tolong kami Bapa, supaya dalam kehidupan kami ini kami senantiasa mencari wajah Tuhan, mencari dahulu kerajaan Allah, dan membangun persekutuan dengan Tuhan. Karena ketika kami tiada lagi, ketika kami tidak ada di dunia ini, kami boleh berbahagia bersama dengan Engkau di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Bapak, kami doakan untuk setiap jemaat-Mu yang ada di Jemaat Karmel. Kami bawa mereka ke dalam tangan Tuhan, dari anak kecil sampai orang dewasa. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka semua, memimpin mereka dan menyertai mereka. Anugerahkan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan kepada mereka, yang sungguh-sungguh mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Mu di dalam kehidupan mereka. Mereka yang sedang duduk di bangku sekolah, Tuhan memberkati mereka ya Bapa, dalam segala apapun yang mereka kerjakan, dalam pendidikan mereka, dalam pergaulan mereka. Jadikan mereka anak-anak yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, dan kelak akan menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan, berguna bagi bangsa, berguna bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami doakan untuk orang-orang tua dan juga ibu-ibu di dalam rumah tangga. Tuhan Engkau memberkati mereka, jadikan mereka keluarga yang saling mengasihi satu dengan yang lain, keluarga yang saling memberikan didikan yang baik bagi anak-anak mereka. Dan biarlah di dalam kehidupan mereka kasih dan cinta Tuhan, keadilan Tuhan dapat dikenal oleh anak-anak mereka. Terima kasih, doakan mereka ya Tuhan dalam pekerjaan mereka, doakan mereka dalam pergumulan mereka, doakan mereka dalam semua hal yang mereka kerjakan. Kiranya Tuhan Engkau memberikan pertolongan dan pimpinan-Mu bagi setiap mereka. Doakan mereka yang sakit, mohon Tuhan anugerah-Mu akan memberikan kesembuhan bagi mereka semua yang sedang berbeban berat. Kiranya Tuhan Engkau mengangkat beban mereka, dan mereka dapat Tuhan memiliki kelegaan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami doakan untuk orang-orang tua dan juga mereka janda duda yang ada di dalam jemaat ini. Tuhan mengasihi mereka, Tuhan menolong mereka seperti Engkau menolong kami jemaat yang lain. Dan kami doakan ya Tuhan untuk pelayanan di dalam jemaat ini, dan kami serahkan semua program pelayanan yang ada dari setiap bidang dan komisi. Kiranya Tuhan Engkau memimpin para hamba Tuhan, para pengurus, para majelis, dan para anggota jemaat yang ada, supaya kami satu dengan yang lain, kami saling mendukung, saling bergandengan tangan untuk melakukan apa yang Tuhan titipkan dan kami kerjakan bagi pelayanan pekerjaan-Mu.
Terima kasih Bapa, kami doakan mereka yang sakit, Tuhan Engkau berikan kesembuhan kepada mereka. Kami berdoa untuk pelayanan di seluruh dunia, secara khusus untuk pelayanan misi yang ada. Kami doakan Tuhan Engkau memakai para hamba-hamba Tuhan, lembaga-lembaga misi yang ada untuk memberitakan firman-Mu, kabar sukacita bagi seluruh dunia. Doakan media-media teknologi yang sedang digunakan untuk menjangkau memberitakan firman-Mu. Kiranya setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang melihat dapat mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Kami doakan gereja King di tanah Papua, Tuhan Engkau memberkati para hamba-hamba Tuhan yang melayani. Biarlah Tuhan menolong mereka, anugerahkan hati seorang hamba kepada mereka untuk melakukan apa yang Tuhan Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa. Tidak lupa juga kami berdoa untuk anggota jemaat-Mu ya Bapa, yang dalam minggu ini berulang tahun. Doakan untuk saudari Misela Giai, doakan untuk Ibu Kristina Nunaki dan juga saudari Leticia Ayomi. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kiranya pimpinan penyertaan Tuhan akan terus menyertai mereka. Hikmat bijaksana di dalam hati mereka memenuhi seluruh pikiran mereka, sehingga mereka tidak salah bertindak dan tidak salah melangkah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau mengerti, Engkau tahu setiap kedalaman hati kami. Biarlah pertolongan kami datang dari Tuhan dan memberikan pimpinan-Mu bagi setiap kami. Kami doakan panitia Natal dan Jemaat, Tuhan Engkau menolong mereka dalam segala usaha dan pekerjaan yang sedang mereka lakukan. Biarlah berkat-berkat Tuhan mengalir atas kehidupan mereka. Setiap kami yang datang pada hari ini beribadah kepada-Mu, Tuhan Engkau menolong kami, memimpin kami semua, supaya ibadah yang kami lakukan tidak sia-sia, tetapi berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kelanjutan ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Engkau kuatkan kami dan pimpin kami. Kami mau dengar firman Tuhan, kami juga akan menikmati perjamuan kudus. Tuhan Engkau memberkati dan menolong semuanya, dan biarlah kami mengingat betapa besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Doakan para anak-anak-Mu yang telah mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di jemaat ini, yang telah memberikan persembahan mereka. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Terpuji nama Tuhan. Ini doa kami Bapa. Kami sempurnakan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sambut pemberitaan firman Tuhan dan juga siap untuk masuk dalam perjamuan kudus. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Kita siap menyanyi seperti rusa rindu sungai-Mu. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita siap untuk menerima firman Tuhan pada saat ini, dan juga kita siap untuk masuk dalam perjamuan kudus. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan
Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Sekali lagi seperti rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, Yesus. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi seperti rusa rindu sungai. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, oh Yesus, Kau segalanya. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus. Yesus, segalanya, Kau segalanya bagiku. Benar ya Tuhan, seperti rusa merindukan air, demikian hati kami merindukan Engkau. Karena Tuhanlah satu-satunya harapan dalam hidup ini. Berkati ya Tuhan, tiba saatnya kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan kiranya menolong kami semua, menerangi hati dan pikiran kami, untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami masing-masing, baik secara pribadi dan keluarga serta jemaat Tuhan. Urapi dan pakai hamba-Mu, berbicaralah, kami telah siap untuk mendengarnya.
Biarlah hidup yang sisa kami pakai untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan waktu ini, berbicara bagi kami semua. Roh Kudus, Engkau menolong kami untuk mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kita membuka Kisah Para Rasul pasal 10. Kita membaca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke berapa ini? Ayat 1 sampai 8. Kemudian ayat 34 sampai 43. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 8, dilanjutkan ayat 34 sampai 43. 34, 43. Baik, kita membaca ayat pasal 10 ayat 1 sampai 8. Petrus dan Kornelius. Yang pria baca ayat yang ganjil ayat 1, wanita yang genap bergantian. Kaum pria ayat 1, 1, 2, 3. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Lanjut ayat 34 sampai 43, kaum pria 3. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia.
Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Kita baca ayat 47, 48, 3. Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu Ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Baik, demikian pembacaan firman Tuhan pagi ini bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita dari bagian ini kita belajar tentang seorang yang bernama Kornelius, seorang kepala keluarga yang diperbaharui. Kornelius, seorang kepala keluarga yang diperbaharui. Ketika Kornelius diperbaharui, rupanya seisi keluarganya juga diperbaharui oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Apa kabar? Baik ya, puji Tuhan. Walaupun banyak tantangan, banyak pergumulan, tetapi kita bersyukur kasih Tuhan kita boleh ada, kuat sampai hari ini. Tetap andalkan Tuhan dan tetap percaya bahwa bersama dengan Tuhan selalu ada pertolongan. Baik Bapak Ibu Saudara, ada sebuah survei tentang keluarga Kristen. Survei itu mereka menyimpulkan bahwa ada 10 tantangan terhadap keluarga Kristen. Dia menyurvei itu kurang lebih ada kepada 2000 keluarga Kristen. Apa saja yang menjadi tantangan hari ini bagi orang Kristen? Nah, jadi disimpulkan bahwa ada 10 tantangan dari semua jawaban 2000 keluarga Kristen itu. Tantangan yang pertama itu tantangan budaya anti-Kristus. Nah, anti-Kristus artinya bahwa orang tidak lagi hidup seperti yang Tuhan mau, tetapi hidup seperti yang dunia mau. Nah, kemudian tantangan yang kedua yaitu masalah perceraian. Masalah perceraian ini dia juga tinggi, sama seperti angka pernikahan. Kemudian yang ketiga itu tantangan kesibukan. Karena kesibukan, dan itu menjadi tantangan bagi keluarga Kristen hari ini. Lalu kehilangan figur ayah, baik hilang karena meninggal maupun kesibukan dan lain sebagainya. Jadi tidak lagi ada figur seorang ayah itu di dalam keluarga. Lalu yang berikutnya tantangan pola disiplin yang berlebihan. Kadang-kadang baik, tapi kadang-kadang begitu jahat, bengis, sehingga anak-anak ini menjadi bingung. Pola disiplin yang berlebihan. Lalu tantangan materi, bahwa keluarga itu fokus untuk mengejar hal-hal materi saja. Kemudian pengaruh negatif juga dari teknologi. Minggu lalu Pak Wakil Gembala jelaskan bagaimana teknologi ada baiknya tapi juga ada buruknya. Kita bijak-bijak pakai teknologi. Nah, tetapi teknologi juga menjadi tantangan, pengaruh negatif bagi kehidupan keluarga Kristen. Dan yang terakhir yaitu masalah keseimbangan antara pekerjaan dan juga keluarga.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, figur seorang pemimpin di dalam keluarga itu penting. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, ketika seorang pemimpin di dalam keluarga itu lemah bagi seisi keluarganya, maka kita lihat bahwa keluarga Kristen itu sedang menghadapi masalah yang serius. Ketika tidak lagi ada figur seorang pemimpin di dalam keluarga. Ini merupakan tantangan yang serius bagi gereja, bagi keluarga. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya kita punya pedoman, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan yang memberikan kita arah bagaimana kita harus hidup di tengah-tengah dunia yang penuh tantangan hari ini. Dalam 1 Tawarik 17 ayat 27, Daud dia pernah berdoa, dia bilang begini, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Daud dia bilang bahwa ya kiranya Tuhan memberkati keluarga hambamu. Sebab apa yang Tuhan berkati itu tetap diberkati, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Apa artinya Daud berdoa supaya keluarganya itu tetap ada di hadapan Tuhan? Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Nah, artinya bahwa supaya keluarga tetap ada di hadapan Tuhan, yaitu bagaimana keluarga memenuhi tujuan Tuhan. Keluarga Daud dia berdoa supaya tetap ada di hadapan Tuhan, memenuhi tujuan Tuhan, dan supaya keluarga itu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Keluarga yang berjalan bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tidak ada cara lain selain keluarga itu harus diperbaharui. Keluarga itu harus dipulihkan oleh Tuhan, sehingga keluarga itu bisa tetap ada di hadapan Tuhan, bisa tetap berjalan bersama dengan Tuhan, dan keluarga itu memenuhi tujuan Tuhan dan tetap ada selama-lamanya di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan ini kan artinya sebuah sikap, sebuah, ya orang berjalan ini kan aktif ya. Orang berjalan itu pasti dia akan berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lain. Akan terus bergerak, akan terus maju. Berjalan itu posisinya harus berubah. Kalau bilang kita berjalan bersama dengan Tuhan, tetapi kita berjalan di tempat, nah itu bukan berjalan. Tuhan mau supaya kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita terus ya mengalami perubahan. Dan selangkah demi selangkah harus maju. Nah, hari ini bagaimana dengan keluarga kita? Apakah kita semakin maju, berjalan bersama dengan Tuhan? Ataukah hari ini mungkin kita jalan di tempat, stagnan ya? Bahkan mungkin kita sudah mulai mundur. Kita tadinya orang lihat kita, orang kenal, orang tahu bagaimana kita, keluarga kita, pribadi kita, bahwa kita orang yang terus melangkah maju bersama dengan Tuhan. Nah, hari ini bagaimana Bapak Ibu Saudara? Dengan semua pergumulan hidup yang ada, dengan semua tantangan-tantangan, semua persoalan di dalam dunia ini, Tuhan mau supaya kita terus melangkah maju. Kita tidak boleh jalan di tempat, apalagi kita mulai mundur. Nah, tidak boleh Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberikan kita semua yang kita perlukan untuk kehidupan yang saleh, kehidupan yang memuliakan Tuhan. Nah, oleh karena itu kita harus berjuang. Kita harus minta kekuatan daripada Tuhan, supaya tantangan yang ada bukan menghambat kita untuk mundur, tetapi tantangan yang ada itu justru membuat kita semakin bersandar, bergantung kepada Tuhan untuk terus maju.
Baik Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita belajar bagaimana keluarga itu diperbarui oleh Tuhan. Karena kalau keluarga tidak diperbarui oleh Tuhan, keluarga itu tidak mungkin akan berjalan maju bersama dengan Tuhan. Harus ada pembaharuan, harus ada pemulihan. Nah, dari kisah Kornelius ini kita lihat ada beberapa fase bagaimana Timotius dia mengalami perubahan, pembaharuan, pemulihan di dalam keluarganya. Dan apa yang Kornelius alami ini menjadi pelajaran yang penting bagi kita hari ini. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, di dalam ayatnya yang ke-1 kita lihat di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Nah, siapa Timotius ini Bapak Ibu? Kornelius. Kornelius ini kita lihat bahwa dia menjadi seorang yang sukses. Disebutkan bahwa ia seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Kornelius ini seorang Roma. Jadi di dalam dirinya itu mengalir darah militer yang kuat. Sehingga Kornelius ini lihat bahwa dia bukan hanya seorang prajurit, tetapi dia ini seorang perwira. Artinya bahwa dia ini perwira tinggi. Kalau ibaratkan hari ini dia itu mungkin kolonel, letkol dan lain sebagainya. Pangkatnya itu sudah ada di sini. Nah, perwira menengah. Lalu dia juga ditempatkan sebagai orang nomor 1 di Kaisarea. Dia kepala pasukan prajurit itu ya, kepala prajurit Roma, kepala pasukan, seorang perwira pasukan disebut pasukan Italia. Jadi diperbantukan pasukan dari Italia ini dan Kornelius ini menjadi kepalanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Kornelius menjadi seorang perwira itu tentu suatu kebanggaan karena dia bisa dibilang dia ini orang yang sudah sukses. Dia tidak hanya jadi perwira Bapak Ibu Saudara, tapi dia punya jenjang karir itu terus naik sampai dia menjadi seorang perwira. Dan menjadi orang yang sukses ini kita lihat bahwa memang dia harus bekerja keras. Dia harus berusaha dengan sekuat tenaga. Tapi tidak hanya bekerja keras. Timotius ini juga seorang yang cerdas. Dia bisa mengatur strategi untuk perang dan lain sebagainya. Tetapi juga Bapak Ibu Saudara, Kornelius ini dia seorang ahli strategi dalam peperangan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam fase yang pertama kita lihat bahwa yang ada di dalam pikirannya, di dalam hatinya, bagaimana dia bisa menjadi seorang yang sukses. Itu adalah fokusnya, targetnya, tujuannya. Dia menjadi seorang yang sukses. Nah, ini fase yang pertama Bapak Ibu Saudara. Banyak orang juga hari ini berusaha untuk bagaimana menjadi orang yang sukses. Berusaha dengan segala macam cara supaya menjadi orang yang sukses. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau ini juga menjadi fokus kita, menjadi seorang yang sukses dalam bidang apa saja, kita lihat bahwa ini sebenarnya fase yang pertama. Yang sama juga dengan si Kornelius ini. Tetapi dalam perjalanan rohani Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak mau kita hanya sekedar menjadi seorang yang sukses di dalam dunia ini. Nah, kita lihat bahwa yang kedua, dalam ayatnya yang kedua, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dari poin yang kedua kita lihat bahwa Kornelius ini dia tidak hanya di fase yang pertama fokus menjadi orang yang sukses. Tidak. Kalau kita hanya jadi orang yang sukses,
Itu sebenarnya tindakan untuk kita merugikan diri sendiri. Berapa banyak hari ini orang kejar sukses, tetapi dia mengabaikan semua yang lain. Semua yang lain menjadi korban karena hanya kejar untuk sukses. Bapak Ibu Saudara, sukses itu bukan tujuan. Sukses itu adalah sebuah perjalanan. Kalau itu menjadi tujuan hidup kita, kita lihat bahwa kita sudah mencapai sesuatu titik, tetapi kita bilang kurang. Kita kejar terus yang selanjutnya. Kejar terus, kejar terus, kejar terus. Berapa banyak orang yang mengejar kesuksesan. Semakin berusaha mengejar kesuksesan, semakin jauh. Dan dia sudah meninggalkan semua hal yang baik. Baik yang penting, yang sebenarnya tidak boleh dia tinggalkan. Nah, Timotius dia maju ke fase yang kedua. Lihat bahwa dia seorang yang taat beragama. Di situ dikatakan bahwa ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Jadi tidak hanya Timotius ini seorang yang sibuk mengejar karir, tetapi dia juga memikirkan bagaimana hidup di hadapan Tuhan. Dia fokus kejar karir dan kesuksesan, tapi dia juga seorang yang hidup beragama. Bagaimana hidup supaya memuliakan Tuhan? Bagaimana hidupnya berkenan di hadapan Tuhan? Dan dicatat di sini bahwa dia seorang yang taat beragama. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ia dan seisi rumahnya takut akan Allah. Cornelius dia seorang yang rajin beribadah, taat beribadah, setia beribadah. Berapa banyak hari ini Bapak Ibu Saudara orang yang katanya beragama tapi tidak pernah ibadah, tidak pernah sembahyang, tidak pernah ikut persekutuan, tidak pernah hadir di dalam perkumpulan orang-orang yang beragama juga. Sayang Bapak Ibu Saudara, katanya saja beragama, tapi tidak pernah sembahyang, tidak pernah ibadah. Loh, kok bisa demikian? Nah, kenapa? Karena memang mereka hanya ada di fase yang pertama. Hanya fokus untuk mengejar sukses, fokus untuk mengejar karirnya, keberhasilannya. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara, kita lihat Cornelius. Dia ada di fase yang kedua. Dia seorang yang taat beragama. Dia dan seisi rumahnya takut akan Allah. Seisi rumah artinya bahwa dia sendiri sebagai kepala keluarga. Istrinya, anak-anaknya. Mereka semua satu keluarga. Bulat-bulat semua takut akan Allah. Semua mencari bagaimana hidup memuliakan Tuhan. Mereka beribadah, rajin, setia, dan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita sayang karena banyak orang yang hanya beragama saja, tetapi tidak pernah beribadah, tidak pernah sembahyang, tidak pernah ikut persekutuan. Nah, Timotius kita lihat tidak hanya dia seorang yang rajin beribadah. Dia seorang Roma, tetapi dia percaya kepadanya Allahnya orang Israel. Siapa Allahnya orang Israel? Allah Yahweh, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kita sembah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, dia seorang Roma, seorang yang dianggap oleh orang Yahudi itu orang kafir karena dari bangsa-bangsa lain, bukan dari orang Yahudi asli. Nah Bapak Ibu Saudara, tetapi Cornelius ini dia percaya kepada Allahnya orang Israel. Nah itu sebabnya kita lihat bahwa dia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Jadi kita lihat dia seorang yang taat beragama dan dia juga hidup jadi berkat. Dia sudah diberkati oleh Tuhan luar biasa. Menjadi seorang yang sukses,
seorang perwira yang tinggi, perwira kelas menengah. Tetapi dengan kesuksesan yang ada, dengan berkat yang ada, dia juga pakai untuk memberkati orang lain. Dia pakai juga untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Dia pakai juga untuk mendukung bagaimana supaya Tuhan dipermuliakan dengan berkat yang dia terima. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hidup kita Tuhan sudah memberkatinya. Tuhan mau supaya berkat tidak hanya kita nikmati sendiri, tetapi kita juga memberkati orang lain. Kita sudah menerima berkat keselamatan daripada Tuhan. Kita juga harus menjadi alat keselamatan kepada orang lain. Tetapi apa yang bisa kita buat kepada orang lain? Kita harus menjadi berkat. Jangan kita hanya menjadi orang Kristen yang hanya menikmati berkat Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita lihat apa yang bisa kita buat untuk Tuhan. Kita berdoa mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah memberkati hidupku, memberkati keluargaku, memberkati usahaku, memberkati pekerjaanku, memberkati karirku, memberkati ladangku, memberkati ternakku. Puji Tuhan, Tuhan senang kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi adakah di dalam hidup kita juga memikirkan, Tuhan, dengan berkat yang sudah saya terima dari Tuhan, Tuhan mau saya pakai berkat ini untuk apa? Apakah berkat ini juga saya nikmati sendiri? Ataukah berkat ini Tuhan juga mau supaya saya memberkati orang lain? Saya memberkati pekerjaan Tuhan, saya memberkati hamba Tuhan, saya memberkati apa saja untuk kelancaran, kemajuan daripada pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Cornelius, dia seorang yang juga memberikan sedekah, memberi banyak sedekah kepada umat Tuhan. Lalu yang berikut, Bapak Ibu Saudara, dia taat beragama dan senantiasa berdoa kepada Allah. Cornelius ini seorang yang senantiasa berdoa kepada Allah. Dia bukan seorang yang jarang berdoa, sesekali berdoa, atau dia ini bukan seorang yang lupa berdoa, tidak pernah berdoa. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kesibukan yang ada, di tengah kesuksesan karir yang ada, dia seorang yang sungguh-sungguh beragama, taat dalam hal beragama. Dia ini senantiasa berdoa. Tidak tahu apa yang dia doakan. Menurut Bapak Ibu, apa yang dia berdoa? Nah, seringkali kan kita bilang, nanti yang khusus untuk berdoa itu orang-orang tua, ibu-ibu janda, mereka yang sudah pensiun, tidak bekerja, mereka yang sudah tidak bisa kerja fisik, jadi mereka berdoa saja. Tetapi Cornelius di sini, Bapak Ibu Saudara, semakin dia sibuk, semakin dia sukses, tapi dia juga seorang yang senantiasa berdoa kepada Tuhan. Nah, doa ini kan napas hidup kita. Kita berdoa itu kita membangun relasi hubungan kita dengan Tuhan. Kita doa untuk pribadi kita, doakan pekerjaan kita, doakan keluarga kita, doakan pasangan kita, anak-anak kita, doakan semua rencana kita, semua yang sedang kita hadapi. Kita perlu berdoa. Banyak doa, ada orang bilang banyak doa itu banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Nah, mari kita belajar dari Cornelius. Dia seorang yang senantiasa berdoa kepada Allah. Bahkan di dalam ayat 3, ayat 4, Bapak Ibu Saudara, perhatikan di situ ayat 5 ya. 3, 4, 5.
3 dan 4. Tuhan suruh malaikat pergi ketemu Kornelius. Dalam ayat 3, dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Wah, ajaib kan tidak? Ajaib Bapak Ibu Saudara. Luar biasa, rupanya Tuhan tidak membuang, Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Tuhan. Doa pagi kah, doa siang kah, doa sore kah, doa malam kah, kapan saja kita berdoa, di mana saja kita berdoa, apa saja yang kita doakan. Di sini Tuhan utus malaikat datang khusus kasih tahu kepada Kornelius, hei Kornelius, doamu, sedekahmu, apa yang engkau buat untuk Tuhan. Di situ bilang apa? Doa sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Allah mengingat engkau. Wow, luar biasa. Bapak Ibu, luar biasa. Rupanya doa kita itu akan naik ke hadapan Tuhan. Dan di situ dicatat, dan Allah mengingat engkau. Dalam kitab Keluaran pasal 1, bagaimana umat Allah mereka mengerang, mereka menjerit-jerit, berseru-seru berdoa kepada Allah karena penindasan daripada bangsa Mesir itu. Dan rupanya semua yang mereka sampaikan kepada Tuhan Allah, Tuhan mengingat mereka. Tuhan mengingat mereka. Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan mengingat kita, tinggal tunggu bagaimana Tuhan bekerja. Tuhan punya 1001 macam cara untuk menolong kita, untuk melepaskan kita, untuk mengangkat kita, untuk memberkati kita. Siapa sangka yang Tuhan pakai seorang yang ada di padang belantara sana, seorang yang pelarian dari Mesir, tetapi seorang yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan Allah, yang akan datang dan menyelamatkan mereka. Bapak Ibu Saudara, ketika Rahel berdoa dengan air mata, oh Tuhan, kasihanilah aku, kandunganku, aku diejek, diolok dan lain sebagainya. Dan Tuhan mengingat dia. Dan Tuhan menjawab doanya. Bapak Ibu Saudara, jangan bosan-bosan berdoa. Karena ketika telah tiba saat dan waktunya, maka Tuhan akan menjawab doa kita. Mungkin kelihatannya berlambat-lambat, tetapi semua ada di dalam agenda dan rencana Tuhan Allah. Tinggal tunggu tanggal mainnya, tinggal tunggu eksekusi turun. Maka kita lihat semua doa kita menjadi nyata. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, baik kita berdoa dengan bersyukur, kita berdoa dengan tangisan, dengan air mata, kita berdoa dengan tidak tahu mau bicara apa kepada Tuhan. Tuhan Allah yang mengerti isi hati kita. Dia Allah yang melihat kedalaman hati kita. Dia Allah yang melihat apa yang menjadi kerinduan kita anak-anaknya. Manakah ada seorang bapa ketika anaknya minta roti, dia kasih batu, dia kasih ular, dia kasih kalajengking? Tidak ada. Kita yang jahat saja tahu memberi yang baik kepada anak-anak kita. Apalagi Bapa kita yang di sorga. Dia Allah yang mengasihi kita, Allah yang peduli dengan kita, Allah yang rindu memberkati kita, Allah yang rindu terus mengangkat kita, menjadikan kita alat dalam tangan kuasanya. Bapak Ibu Saudara, Kornelius ada di fase yang kedua. Dia menjadi seorang yang taat beragama. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apakah di fase yang kedua ini cukup taat beragama? Rupanya tidak cukup Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak mau kita hanya ada di fase yang kedua. Kornelius walaupun dengan sederet prestasinya, dia seorang yang sukses dalam hal agama, dia taat, dia saleh, dia sungguh-sungguh. Tetapi lihat bahwa Tuhan tidak mau
Cornelius hanya sampai pada fase yang kedua. Kehendak Tuhan adalah Cornelius harus sampai pada tahap yang ketiga, dan itulah tujuan Tuhan di dalam kehidupannya, tujuan Tuhan di dalam keluarganya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan, mungkin kita bilang, wah Cornelius hebat, dia sudah sampai puncak, dia sudah memiliki semuanya. Jabatan ada, kekuasaan ada, kedudukan ada, kekayaan ada, keluarga harmonis dan lain sebagainya. Apakah itu cukup Bapak Ibu Saudara? Tidak cukup Bapak Ibu. Karena semua itu hanya sementara. Semua itu hanya sementara, tidak ada yang abadi. Dan lihat bahwa Tuhan mau Timotius mengerti tujuan Tuhan. Harus sampai kepada fase yang ketiga, yaitu hidup dalam pertobatan yang sejati. Tuhan mau Cornelius punya iman yang sungguh-sungguh. Iman yang menyelamatkan hidupnya. Nah, itu sebabnya Tuhan juga harus utus seorang hambanya yang bernama Simon, yang disebutkan dengan Petrus itu. Kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat 9 dan seterusnya, bagaimana Tuhan juga menyatakan lewat penglihatan kepada Simon. Simon, pergi dan doakan. Pergi dan sampaikan kebenaran, kabar baik kepada si Cornelius ini. Dan memang dia pergi suruh orang menjemput Simon Petrus. Petrus juga datang, dan Petrus mulai menyampaikan kabar baik kepada Cornelius, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada semua orang yang ada di dalam rumahnya. Tuhan mau supaya Cornelius itu mengerti keselamatan, bukan berdasarkan kesalehan semata. Bukan hanya kepada ketaatan di dalam hal agama itu saja. Tetapi Tuhan mau supaya Cornelius mengalami pertobatan yang sejati. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa kasih kita sukses. Tuhan bisa memberkati keluarga kita. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita mengalami pertobatan yang sejati. Sungguh-sungguh bertobat dan sungguh-sungguh punya iman yang benar, iman yang sejati, iman yang menyelamatkan. Nah, itu sebabnya kita lihat bahwa Cornelius, sebaik apapun dia ini tetap orang yang berdosa. Dia ini tetap orang yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan hanya firman Tuhan yang bisa sadarkan dia. Dan hanya kuasa Roh Kudus yang bisa celikan dia bahwa ya benar, saya ini orang yang berdosa. Saya perlu juru selamat. Saya perlu Tuhan di dalam hidup saya. Bapak Ibu Saudara, hanya roh firman, kuasa firman, hanya kuasa Roh Kudus yang bisa mencelikan hidup kita. Nah, itu sebabnya iman itu kan ada 4. Ada yang disebut itu iman historis. Memang kita punya iman, tapi iman kita iman keturunan saja. Karena kita lahir dalam keluarga Kristen. Bapak mama Kristen, kita menjadi keluarga Kristen. Hanya iman keturunan saja. Ada juga iman sementara. Iman karena dipengaruhi oleh situasi. Waktu susah baru ingat Tuhan. Waktu rugi baru ingat Tuhan. Waktu sudah gagal baru ingat Tuhan. Sudah tidak berdaya baru ingat Tuhan. Nah, ini namanya iman sementara. Bapak Ibu Saudara, tapi kalau sudah senang lupa Tuhan. Susah ingat Tuhan, senang lupa Tuhan. Waktu sakit ingat Tuhan, tapi kalau sudah sembuh ingat Tuhan. Waktu tidak ada apa-apa ingat Tuhan. Waktu Tuhan kasih segala-galanya lupa Tuhan. Tetapi yang ketiga ada juga iman mujizat. Hanya mau mujizat daripada Tuhan saja. Tapi tidak mau pribadi Tuhan itu. Nah, contohnya itu 10 orang kusta. 10 orang kusta ini mereka datang kepada Tuhan dan minta kesembuhan dari Tuhan, minta mujizat daripada Tuhan. Tuhan bilang, pergi perlihatkan dirimu kepada imam. Rupanya di tengah perjalanan, karena iman mereka itu, mereka menjadi sembuh, bahkan menjadi tahir. Bapak Ibu Saudara, rupanya 9 orang karena lihat sudah tahir,
sudah sembuh, langsung pergi dan hilang. Tetapi hanya satu orang saja yang kembali kepada Yesus. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena memang 9 orang itu mereka tidak butuh Yesusnya. Yang mereka butuh itu hanya mujizatnya saja. Pribadinya mereka tidak mau. Karena waktu mereka sudah dapat kesembuhan, berarti sudah selesai. Mereka tidak perlu lagi kepada Yesusnya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan mau supaya kita menjadi orang-orang yang bukan hanya iman historis keturunan, bukan hanya iman yang sementara, iman yang situasional, tetapi bukan juga iman yang hanya mujizat saja. Kalau Tuhan tolong saya, baru saya cari Tuhan. Kalau Tuhan sembuhkan saya, baru saya beribadah kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkati saya sukses, baru saya melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak seperti yang dia harapkan, dia tidak perlu Tuhan. Nah, Tuhan mau kita punya iman, itu iman yang menyelamatkan. Satu orang itu saja. Bapak Ibu Saudara, 9 orang banding 1 orang. Artinya bahwa 90% itu orang tidak butuh Yesus. Hanya 1 orang ini Bapak Ibu Saudara. Dia hanya orang yang minoritas saja. Datang kembali kepada Yesus. Dia tersungkur. Dia memuji memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus tanya, baru yang lain kita tahu yang lain di mana. Hanya 1 orang saja. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu, walaupun hanya 1 orang saja, Tuhan Yesus dia bilang, pulanglah karena imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya bahwa bukan hanya engkau disembuhkan fisikmu saja, tetapi dosamu diampuni dan kamu beroleh kepastian hidup yang kekal. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Cornelius, Tuhan mau supaya Cornelius punya iman yang menyelamatkan. Dan ketika Simon Petrus menyampaikan firman Tuhan, dia bersama isi keluarganya memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam ayat 48, kemudian mereka meminta Petrus tinggal beberapa hari lagi bersama dengan mereka. Kenapa? Karena mereka masih mau mendengarkan firman Tuhan. Mereka masih mau untuk mendengarkan firman. Karena iman timbul itu dari pendengaran akan firman Tuhan. Berarti ketika seorang sudah percaya, sudah dibaptis, yang Tuhan mau adalah orang itu harus bertumbuh. Bertumbuh di dalam iman dan pengenalannya kepada Tuhan dalam firman. Jangan berhenti untuk bertumbuh. Jangan hanya berhenti, hanya percaya terima Yesus, baptis, selesai. Setelah itu tidak tahu ada di mana, tenggelam. Setelah itu tidak lagi bertumbuh. Tidak boleh Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau kita bertumbuh. Cornelius, dia punya hasrat supaya orang lain juga bertumbuh, diselamatkan. Dia panggil kawan dan teman, kumpul semua, dan mereka harus bertumbuh di dalam iman, pengharapan kepada Tuhan. Sebagai seorang kepala di dalam keluarga, Timotius dia hidup dan dia punya disiplin rohani yang luar biasa. Ia dan seisi keluarganya, mereka membangun mezbah dalam keluarga. Bersama istri anak-anak, mereka rindu untuk lebih dekat dengan Tuhan. Karena mereka tahu bahwa Tuhan itu segalanya. Dekat dengan Tuhan, dekat dengan segalanya. Tuhan itu sumber berkat. Dekat dengan Tuhan, kita dekat dengan berkat. Semakin kita jauh dari Tuhan, semakin kita jauh daripada berkat Tuhan. Dan kita lihat bahwa Cornelius, dia juga akhirnya melayani Tuhan. Dia bertumbuh dan kemudian dia melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita melayani Tuhan. Talenta karunia yang ada pada kita, kita harus pakai melayani Tuhan. Melayani Tuhan dalam bidang apa saja yang Tuhan mau, yang Tuhan percayakan kepada kita. Pakai itu sebagai
tempat kita memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang yang melayani Tuhan, orang itu tidak lagi fokus kepada diri sendiri, tapi dia fokus kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau dengan hidup saya? Tuhan sudah selamatkan saya. Saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Tuhan, terserah Tuhan mau pakai hidup saya jadi berkat. Saya siap Tuhan, kalau Tuhan mau. Melayani Tuhan, Bapak Ibu Saudara, harus ada hasrat kerinduan lebih kuat untuk melayani Tuhan. Dan dalam catatan sejarah Bapak Ibu Saudara, rupanya Cornelius ini di akhir hidupnya, setelah dia sudah pensiun, dia sudah masa akhir hidupnya, dia menjadi seorang uskup di Kaisarea. Dia memberi diri sepenuhnya untuk melayani Tuhan, menjangkau lebih jauh lagi. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari Tuhan mau kita jangan hanya berpangku tangan, jangan kita hanya menjadi penonton, tetapi mari lihat apa yang bisa kita buat untuk Tuhan, apa yang bisa kita buat untuk menyenangkan hati Tuhan, apa yang bisa kita buat supaya hidup kita ini sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu belajar dari Cornelius. Kita ada di fase yang mana? Fase pertama kah? Fase kedua kah? Atau sudah di fase yang ketiga kah? Mari tetap Bapak Ibu Saudara, di fase mana saja Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh kita berjalan bersama dengan Tuhan. Terus melangkah lebih jauh, masuk lebih dalam, terus sampai segenap rencana dan kehendak Tuhan tergenapi di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kiranya oleh pertolongan Roh Kudus, Tuhan menolong, memampukan kita untuk melangkah dalam satu fase kepada fase yang lain, sampai Tuhan dipermuliakan. Segenap rencana Tuhan tergenapi di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami belajar dari Cornelius, seorang yang sukses, seorang yang hidup beragama, menjalankan ketaatan dalam agamanya. Tetapi Tuhan mau supaya Cornelius sampai kepada pertobatan yang sejati, memiliki iman yang menyelamatkan. Dan kami bersyukur dengan fokus, disiplin yang sungguh-sungguh Cornelius memberi hidupnya, memberi dirinya, membawa keluarganya untuk hidup beribadah kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami semua. Hanya oleh anugerah Tuhan kami boleh diperbaharui, kami boleh dipulihkan oleh Tuhan. Biarlah di tengah dunia yang bengkok ini, dunia yang terus berubah ini, kami tampil bersinar, menjadi pribadi, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, yang berjalan bersama dengan Tuhan, dan yang sungguh memuliakan Tuhan. Biarlah dengan semua yang apa ada pada kami juga pakai untuk menggenapi semua rencana kehendak Tuhan dalam hidup kami. Meteraikan firman dalam hati kami, berkati kelanjutan ibadah kami, perjamuan yang akan kami nikmati. Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Saya mengajak Bapak Ibu majelis yang sudah siap mendampingi saya di depan. Baik Bapak Ibu, hari ini kita duduk di sekitar meja perjamuan Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang menetapkan dan perjamuan kudus dan mengundang kita untuk melaksanakannya. Sebagaimana pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Ia berkata kepada murid-muridnya, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perjamuan kudus adalah peringatan akan Tuhan, kasih-Nya, karyanya, pengorbanannya, dan keselamatan yang telah Dia anugerahkan kepada kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kalau ada sesuatu hal yang mungkin mengganjal dalam hati kita,
berdoa minta pengampunan dari Tuhan agar perjamuan ini menjadi berkat bagi kita semua. Perjamuan Tuhan ini diperuntukkan bagi semua kita yang sudah dibaptis, yang sudah mengaku percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk menerima perjamuan kudus roti dan anggur. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan menguduskan kami semua, agar kami layak menerima roti dan anggur ini. Kuduskan kami ya Bapa, jikalau ada sesuatu hal yang tersembunyi, yang kami lakukan tidak memuliakan Tuhan, yang menyakiti hati sesama kami mohon pengampunan-Mu. Layakan kami, bersihkan kami, suci kuduskan kami, agar perjamuan ini sungguh menjadi berkat yang besar, terus mengobarkan hati kami bahwa Yesus telah mati, Yesus telah memberi yang terbaik, tubuh dan nyawa-Mu, darah-Mu, untuk pengampunan, keselamatan kehidupan kami semua. Terima kasih ya Bapa, beri sikap kesungguhan waktu kami menerima roti dan anggur yang ada. Berkati pelayanan perjamuan kudus hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siap makan dan minum sehidangan dengan meja Tuhan. Doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, lihatlah, perjamuan telah siap bagi kita semua. Perjamuan diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan telah mengaku percaya. Berbahagialah setiap orang yang diundang ke meja perjamuan Sang Anak Domba Allah. Roti dan anggur akan dibagikan, ambillah dan tunggu apa-apa selanjutnya sambil kita bernyanyi dari NKI 49, nyawaku diberikan bagimu. Nyawaku diberikan, darahku tercurah
Baik, kalau semua sudah dapat, mari kita berdiri. Roti melambangkan tubuh Kristus yang telah diserahkan untuk keampunan. Cawan anggur yang kita gunakan untuk mengucap syukur ini mengingatkan kita akan darah Kristus yang telah ditumpahkan untuk penebusan dosa kita. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dengarlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti mengingatkan kita akan tubuh Kristus, tubuh yang tergantung di antara langit dan bumi, tubuh yang di atasnya semua dosa kita, pelanggaran kita, pemberontakan kita ditimpakan, tubuh yang telah menderita menggantikan kita. Terimalah dengan penuh pengucapan syukur. Dalam nama Yesus, makanlah. Kita buka anggur. Kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan anggur mengingatkan kita akan darah Kristus, darah perjanjian baru, darah anak domba Allah, darah yang suci tak bercacat celah, darah yang telah ditumpahkan untuk keselamatan kita, darah yang berkuasa oleh bilur-bilurnya. Bahkan sakit penyakit kita pun telah disembuhkan. Terimalah dengan penuh pengucapan syukur. Dengan iman dalam nama Yesus, minumlah. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Satu tugas bagi kita untuk terus menjadi saksi Tuhan, agar semakin banyak orang percaya, menerima Yesus dan diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kesempatan hari ini kami sudah menerima roti dan anggur yang Tuhan perintahkan, yang di dalamnya mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu. Biarlah lewat perjamuan kudus ini kami juga mengikuti teladan-Mu, agar kami juga setia sampai kami mati, bahkan sampai akhir hidup kami. Berkati kami semua ya Bapa, supaya kami hidup dalam ketaatan sampai akhir hidup ini. Biarlah lewat perjamuan kudus hari ini juga mengingatkan kami akan tanggung jawab kami untuk memberitakan kematian Kristus sampai akhir zaman. Bersaksi kepada orang lain bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus satu-satunya juru selamat. Di dalam Yesus ada penebusan, ada pengampunan, ada pemulihan, ada pembaharuan hidup, ada kelepasan, dan ada kehidupan yang kekal. Kuatkan dan teguhkan kami semua. Pakai setiap kami ya Bapa, supaya kami tahu, kami ingat bahwa Yesus sudah mati untuk kami. Biarlah hidup ini kami persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kalau ada di antara kami yang sakit, yang lemah, hari ini yang terikat, yang terganggu, dalam nama Yesus kiranya Tuhan pulihkan dia, sembuhkan,
lepaskan, dan pulihkan hidupnya. Doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, semua katakan amin. Tuhan memberkati. Disilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memberi buat Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita mau beri untuk Tuhan. Bawalah persembahanmu bagi Tuhan. Tuhan akan memberkatimu. Silakan kepada petugas untuk melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan ini. Kita siapkan nyanyian kemenangan iman nomor 209. Wajibmu sesudah kau diberi selamat dan tebusan yang besar, yaitulah masyurkan Al-Masih, bekerja, bergemar, dan seterusnya. Wajibmu sesudah kau diberi selamat dan tebusan yang besar, yaitulah masyurkan Al-Masih, bekerja, bergemar, rajin-rajin bekerja dan masyurkan Al-Masih, baik wartakan darah Yesus penebus, soraklah haleluya, angkat tinggi tunggulnya, hingga Tuhan datang dan kau dilantiknya terus, yang telah terhilang dan sesat rajin-rajin bekerja dan masyurkan Al-Masih, baik wartakan darah Yesus penebus, soraklah haleluya, angkat tinggi tunggulnya, hingga Tuhan datang dan kau dilantiknya terus. Kawan yang telah jatuh dan lemah, baik tolonglah dan jangan kau lepas, baik padanya angkat tinggi tunggulnya, hingga Tuhan datang dan kau dilantiknya terus. Kita tutup rangkaian ibadah kita dengan nyanyian kemenangan iman nomor 180. Nyanyian kemenangan iman nomor 180. Ayat 1-2 dalam keadaan duduk, ayat yang ketiga semua berdiri. Pada hari yang telah hampir, Tuhanku mau datanglah, dan genap saleh yang tersiar padanya berhimpunlah. Oh betapa aku heran sambil berikan pujian, karena hari itu juga aku kelak diangkatnya. Tuhan Yesus
Yesus, terima kasih bagi selamat yang kekal. Datanglah lekas bagiku, sertamu ku senang betul. Jagalah, hai sobat, jaga dengan bersembayanglah. Jangan tidur, jangan malas, bangun jalanlah lekas. Hari ini jangan adalah keselamatan. Lalu jika Yesus datang, kau kelak dipermuliakan. Tuhan Yesus, terima kasih bagi selamat yang kekal. Datanglah lekas bagiku, sertamu ku senang betul. Kabarkan serta beritakan, Tuhan hampir datanglah. Menghiburkan dan tetapkan semua saleh-salehnya. Pergilah, beritakan Injil sampai ujung dunia. Raja hidup Yesus datang, panggil dan kepadanya. Tuhan Yesus, terima kasih bagi selamat yang kekal. Datanglah lekas bagiku, sertamu ku senang betul. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya merindukan kita semua seperti Kornelius. Seisi rumahnya diselamatkan. Saya merindukan bahwa saudara dan saya, kita keluarga di orang-orang percaya berkumpul di bumi ini, tapi satu hari kelak kita berkumpul di sorga. Itu kerinduan kita semua. Itu ending kita dalam mengikuti Tuhan, dalam beribadah kepada Tuhan. Mari kita menyanyi ayat yang ketiga sekali lagi, dan Bapak Gembala akan tutup. Kabarkan serta beritakan, Tuhan hampir datanglah. Menghiburkan dan tetapkan semua saleh-salehnya. Pergilah, beritakan Injil sampai ujung dunia. Raja hidup Yesus panggil, datanglah kepadanya. Kasih bagi selamat yang kekal. Datanglah lekas bagiku, sertamu ku senang betul. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih bagi selamat yang kekal. Datanglah lekas bagiku, sertamu ku senang betul. Oh, puji Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena hanya di dalam Engkau sajalah kami memperoleh keselamatan yang kekal. Semua prestasi di dalam dunia ini hanya sementara, tetapi iman di dalam Kristus, iman yang menyelamatkan, akan menghentar kami sampai tiba di pintu kerajaan sorga. Kami disambut dan kami masuk dalam kebahagiaan yang kekal. Kuatkan dan teguhkan kami semua. Di dalam dunia kami mengalami berbagai penderitaan, berbagai tantangan hidup, tetapi iman kami harus terus melangkah maju bersama dengan Tuhan. Tolong kami semua ya Bapa, beri kami kekuatan, beri kami kuasa, beri kami bijaksana, agar kami tidak terlena,
terseret dengan arus dunia, tetapi kami tampil beda, seperti bintang yang bersinar di tengah gelapnya malam. Kami bersinar di tengah-tengah orang-orang yang belum percaya. Sebentar kami pulang, sertai, pimpin dan berkati kami semua dalam minggu kerja yang baru. Semua tugas dan tanggung jawab, Tuhan sertai kami. Berkati kami ya Bapa, agar kami terus menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Engkau dimuliakan, dan kami terus mengalami semua yang baik di dalam Tuhan. Akhirnya ibadah kita telah selesai. Bapak Ibu jemaat sekalian, pulanglah, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allahmu, sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Bersatu teduh, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.